Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Putu Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur dan organisasi pada CPU 8 bit. Dimulai dari control unit yang merupakan pengendali arus informasi antara memori, arithmetic logic unit, dan komponen lain dalam sebuah komputer. Lalu program counter merupakan register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Lalu decoder berfungsi untuk menerjemahkan data. Kemudian selanjutnya yaitu register berfungsi sebagai menyimpan memori sementara. Lalu instruction itu berisi set instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Kemudian ALU atau yang sering dikenal dengan Arithmetic Logic Unit itu merupakan proses untuk aritmatika dan juga logika. Lalu selanjutnya control bus merupakan proses sinkronisasi perangkat dengan CPU. Yang selanjutnya yaitu ROM yang berfungsi untuk membaca data tanpa menggunakan listrik. Kemudian RAM berfungsi untuk menulis data dengan menggunakan listrik. Lalu selanjutnya yaitu disk yang berfungsi untuk membaca data. Kemudian ada dua jenis video. Yang pertama yaitu video TTY yang berfungsi untuk output dari ASCII, dan yang kedua yaitu video LED sebagai output dari CPU dengan output itu berupa matriks. Lalu yang terakhir yaitu keyboard yang berfungsi untuk input data yang ingin diproses. Oke, selanjutnya yaitu set instruksi yang berisi add, sub, and, or, not, nor, XOR, store, load, move, dan juga IO. Kemudian selanjutnya yaitu penyajian data. Data ini disajikan dalam bentuk heksadesimal lalu ditampilkan oleh LED control. Lalu teknik pengalamatan. Teknik ini digunakan secara addressing atau pengalamatan langsung. Jadi data itu ditransfer ke memori lainnya. Nah, bersamaan dengan itu, operannya juga dipindahkan langsung ke dalam perintahnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengorganisasian memori. Proses ini menggunakan RAM, ROM, dan juga disk dengan alamat sebesar 16 bit yang digunakan untuk menyimpan data sebesar 8 bit. Lalu selanjutnya yaitu bus system yang berfungsi sebagai komponen penghubung CPU dengan cara mengirimkan data dari memori yang ditampilkan oleh LED dan kemudian diproses oleh CPU. Dan pada proses ini turut serta juga menggunakan RAM, ROM, LED, CPU, dan juga I/O keyboard. Lalu selanjutnya input dan output atau yang sering dikenal dengan I/O merupakan sistem mikroprosesor yang digunakan untuk menghubungkan perangkat luar ke komputer. Selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem ini berisi perintah untuk menjalankan perangkat yang dimilikinya. Baik, selanjutnya ini adalah untuk CPU assembly code-nya. Ini dimulai dari prosesor, lalu ASCII-nya. Ini merupakan kode-kodenya. Lalu CPU code, this one content, hingga ke bit CPU BMPS-nya. Ini merupakan kode atau gambar matriks tadi yang akan muncul pada CPU komputer nanti. Sini ada banyak ya, adalah ini, kemudian CPU hingga ini ke ALU. Nah, ini merupakan gambaran proses komputer dari logisimnya. Ini adalah ROM, lalu ini RAM, kemudian ini CPU-nya, ini disknya, ini keyboardnya, ini LED control-nya, ini video LED-nya, dan juga ini video TTY-nya. Kemudian untuk cara menjalankannya, kita klik simulate, lalu pastikan di sini simulation enable. Lalu klik enable, kemudian frekuensinya pastikan yang paling tinggi, lalu klik start. Kemudian dia akan berjalan.
Nah, setelah video LED ini selesai, kemudian dilanjut dengan video TTY-nya. Nah, di sini pada this option kita bisa memilihnya antara 1 sampai 6. Ada keyboard di sini untuk inputnya. Kemudian kita klik lalu masukkan. Ini saya contohkan untuk memasukkan angka 5. Kemudian di sini akan mulai prosesnya. Nah, sama seperti tadi, jika video LED-nya sudah selesai, lalu video TTY-nya akan memulai. Di sini juga ada untuk this option yang diberikan untuk user, dan untuk memilihnya juga sama. Ada keyboard di sini. Di sini saya contohkan memasukkan angka 5. Nah, di sini akan berjalan lagi. Nah, itu dia sudah selesai. Dan mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.